做什么都愿意，小航，只是个凡人。我没有师徒缘分啊，他才是天资无双。师尊，任务完成，检测到气运之子出现。我门下弟子如何？鬼王宗在此，交出王梦离。出言不逊。我不行了。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan donghua baru yang berjudul Yin Si Jongmen. Diceritakan MC donghua ini adalah Jiang Beichen. Dia melakukan perjalanan ke dunia fantasi. Secara tidak sengaja dia memperoleh sistem pengajaran yang paling kuat dan mendirikan sebuah sekte yang adalah sekte abadi. Pada masa-masa awal sekte didirikannya, dia harus mengandalkan pencarian anak-anak berbakat untuk meningkatkan sekte mereka. Setiap hari dia harus berpura-pura menjadi seorang master dan menipu sekelompok murid berbakat yang mengaguminya. Lalu bagaimanakah cerita lengkapnya? Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Diceritakan pada sebuah benua bela diri terdapat banyak praktisi yang saling bersaing satu sama lain. Scene awal kita diperlihatkan pertarungan antara beberapa pemuda. Mereka bertarung serius demi bisa masuk pada satu kelompok bela diri yang itu adalah sekte darah. Pemuda itu bernama Chen Hao. Dia bertarung seorang diri hingga berhasil mengalahkan semua orang. Dari hasil tersebut, seorang tetua lantas membuat Chen Hao berhasil lulus dan bisa memasuki sekte tersebut. Dengan senang hati, Chen Hao merasa senang dan berterima kasih kepada para tetua sekte. Dari arah belakang, kedua temannya merasa bangga atas pencapaian Chen Hao. Mereka terus memuji dan memberikan selamat karena dirinya telah berhasil masuk ke sekte darah. Kedua temannya ini adalah He Tian dan Xiao He. Namun ucapan tersebut ternyata Chen Hao sama sekali tidaklah menghiraukannya. Karena katanya pencapaiannya masuk ke dalam sekte sama sekali tidak ada kaitannya dengan mereka berdua. Jelas, perkataan barusan membuat Xiao He dan He Tian kembali mengingatkan Chen Hao kalau sebelum perekrutan sekte darah mereka sudah melakukan sebuah kesepakatan. Yakni jika Chen Hao berhasil memasuki sekte darah maka dirinya harus mengajak Xiao He dan juga He Tian. Namun ternyata kesepakatan mereka seketika dibatalkan oleh Chen Hao karena katanya kedua rekannya ini tidaklah memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam sekte. Sontak He Tian merasa marah, dia mengingatkan bahwa dirinya telah banyak berkorban memberikannya banyak biaya agar Chen Hao datang ke tempat ini. Lagi-lagi Chen Hao tak mau mendengarkannya, dia malah ingin menggeprek He Tian dengan tinjunya. Beruntung Xiao He menghentikannya serta meminta Chen Hao untuk menepati janjinya, yaitu harus membawa mereka berdua. Di sana Chen Hao malah merubah kesepakatan mereka. Selama keduanya mau menjadi pelayannya, maka dirinya akan membawa keduanya. Mendengar itu, He Tian sama sekali tidaklah sudi. Dia tidak terima, namun beda halnya dengan Xiao He, dia malah menerimanya. Yang bahkan demi memasuki sekte darah, Xiao He rela mengkhianati pertunangannya dengan He Tian dan siap mengikuti Chen Hao. Dari sini amarah He Tian sudah tidak bisa ditahan lagi. Segera dia pun mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Chen Hao. Namun kekuatannya saat ini tidaklah sebanding dengan Chen Hao, membuat dia pun terpental dan disiksa oleh Chen Hao. Namun ketika dia mau mengakhirinya, tiba-tiba sang ketua sekte memberikan Chen Hao sebuah pedang mengharuskannya untuk membantai He Tian menggunakan pedang itu. He Tian pun sangat tidak berdaya di hadapan Chen Hao. Beruntung di saat Chen Hao akan mengakhirinya, tiba-tiba sebuah ledakan pun muncul bersamaan dengan kedatangan seorang praktisi. Semua orang sangatlah terkejut. Begitupun dengan para tetua sekte, mereka merasa kesal karena ada yang berani mencampuri urusan sektenya.
Alhasil dia pun menyuruh Chen Hao untuk menyerangnya. 走，还不快上！ Tanpa diduga, praktisi ini sungguh sangat kuat, membuat para tetua sekte pun kini menjadi menghormatinya dan menanyakan tujuan kedatangannya. Dengan santuinya, praktisi ini pun bilang jika kedatangannya hanyalah ingin merekrut seorang murid. Semua tetua merasa kesal, mereka mengira jika praktisi ini ingin membawa Chen Hao, jadinya mereka tidaklah membiarkannya dan pertarungan pun tak dapat dielakkan. Ketiga tetua pun tak basa-basi mengeluarkan formasi pedang terkuatnya. Akan tetapi di hadapan praktisi ini serangan yang terlihat kuat nyatanya hanya ditahan dengan satu tangan saja. Membuat akhirnya ketiga tetua pun terpental dan tidak mau bertarung lagi. Setelah itu tiba-tiba Chen Hao berlutut dan memperkenalkan diri kalau dirinya siap untuk menjadi murid praktisi ini. Namun nyatanya kedatangannya ke tempat ini ternyata bukan untuk Chen Hao, melainkan dia ingin membawa Hetian. Mendengar hal itu, para tetua merasa kebingungan dengan pilihan praktisi ini. Bahkan mereka sampai mengira jika saat ini semua tetua telah salah menilai. Chen Hao merasa sangat tidak senang. Dia bilang jika praktisi ini tidaklah memiliki penglihatan. Karena dalam segi bela diri Chen Hao sangat percaya diri kalau dirinya lebih hebat dari Hetian. Kemudian praktisi ini menantang Chen Hao dan Hetian untuk melakukan pertarungan sebulan yang akan datang. Di saat itu mereka akan mengetahui siapakah sebenarnya praktisi yang tidak berbakat. Hetian sangat pesimis. Dia tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan Chen Hao. Namun kesepakatan telah terbentuk dan mereka pun pergi. Scene berpindah pada sebuah tempat. Di sana Hetian pun segera berlutut dan memanggil praktisi ini sebagai gurunya. Dan nama praktisi ini adalah Jiang Baichen MC pada Donghua ini guys. Setelah berhasil mendapatkan satu murid, sistem pun mengatakan jika misi Baichen sudah selesai. Di sana Baichen merasa kesal karena setiap misi yang diberikan sistem itu selalu sangat sulit. Dia berjanji jika sistemnya memberikan misi yang sulit lagi, dia tidak akan menerimanya. Namun sistem di tubuhnya malah mengingatkan atas pengalaman sebelumnya yang juga sangatlah sulit, tapi Baichen mampu mengatasinya. Hal itu dimulai ketika kedatangan Baichen pertama kali ke tempat ini, sekaligus dia bertemu dengan sebuah sistem. Di mana sistem itu bilang jika pertemuannya dengan Baichen merupakan sebuah kesempatan besar. Sontak saja Baichen menjadi gembira. Dia terus memikirkan nasibnya di masa depan yang jelas akan menjadi orang kuat. Akan tetapi ekspektasinya tidaklah sesuai harapan. Nyatanya dia masihlah seorang pekerja dan harus terus bekerja seharian. Namun kembali dia merasa senang karena akhirnya setelah 3 tahun berlalu, Baichen kembali bertemu dengan sistem tersebut. Baichen meminta untuk mengirimnya kembali ke dunia sebelumnya. Namun sistem tersebut malah memberikan misi pada Baichen, yang mana dia disuruh membangun sebuah sekte. Selama Baichen mampu membangun sekte, maka dirinya akan dihadiahi sebuah keterampilan bela diri. Tentu saja untuk membangun sebuah sekte diperlukan para murid untuk mendiaminya. Dia pesimis karena kekuatannya yang hanya pemurnian tingkat 3 mana bisa merekrut seorang murid. Dan alhasil misi perekrutan pun akhirnya terselesaikan. Pertama, dia sudah merekrut murid dan kedua, dia sudah membangun sebuah sekte yang namanya tertulis pada bongkahan batu. Sekte ini bernama Sekte Abadi. Di sana Hetian merasa tidak percaya diri kalau dirinya bisa menjadi murid Baichen. Sama halnya dengan Baichen, dia juga tidak pede karena kekuatannya hanyalah di tingkat pemurnian Qi di level ketiga. Namun dia terus bersikap layaknya seorang guru. Dia memotivasi Hetian hingga inilah yang terjadi. Seketika potensi di dalam tubuhnya pun keluar diiringi munculnya sosok naga hitam. Melihat ini, Baichen merasa kaget. Dia tidak menyangka jika Hetian ini lebih berbakat dibandingkan dirinya.
Namun berkat motivasi gurunya, Hetian pun kembali berlutut dan berterima kasih kepadanya. Alhasil dengan adanya murid yang setia, Bei Chen pun kembali mendapatkan hadiah yakni berupa teknik keterampilan. 奖励神级功法仙道之路。 Awalnya Bei Chen sangat antusias, namun pada akhirnya dia malah memberikan buku tersebut pada Hetian karena dia tidak mengetahui bahasa Cina. 为什么都是汉字？我就看不懂呢。 Sontak saja kebahagiaan Hetian sudah tidak terkira lagi. Dia berterima kasih dan menanyakan kapankah mereka akan pergi ke sekte gurunya. Namun ternyata mereka saat ini sudahlah berada di sekte abadi. 陈家村还破败。 Meskipun terlihat sederhana, namun Hetian tetaplah merasa bangga dan terus memuji sektenya ini. Sebelum masuk ke dalam sekte, Bei Chen terlebih dulu menunjukkan tempat tinggal muridnya. Dia juga meminta agar Hetian untuk mempelajari buku keterampilan yang barusan dia berikan. Namun meskipun keterampilan dalam buku itu sulit, Hetian diharuskan berlatih perlahan-lahan. Akan tetapi, ya, di saat memotivasinya, Hetian malah sudah mampu mempelajari buku tersebut. Seketika ekspresi Bei Chen menjadi gelap, membuat Hetian merasa tidak berguna karena waktu mempelajari buku tersebut terbilang sangat lama. Dia lantas meminta maaf dan meminta gurunya untuk menghukumnya. 辜负了师尊，还请师尊责罚。 Akan tetapi sebenarnya Bei Chen sangatlah kaget. Dia tidak menyangka kalau muridnya lebih berbakat dari dirinya. Layaknya seorang guru, dia pun bersikap tenang dan mencoba menanyakan pemahaman Hetian dalam buku itu. Dan setelah mengetahuinya, dia segera pergi ke kamar dan langsung mempraktekannya. 师尊，我领悟的对吗？ Awalnya dia kesulitan guys untuk mencobanya, tapi pada akhirnya Bei Chen pun berhasil dan akhirnya berhasil menerobos. 破了，师尊，我突破到第3层了。 Kembali perasaan senangnya harus terhenti dikala mendengar kabar kalau Hetian juga telah menerobos ke tingkat 3. Bahkan tak lama dari itu Hetian memberitahu jika dia sudah menerobos lagi ke tingkat 4. 我突破到第4层了。 Lanjut ke tingkat 5 hingga ke tingkat 6. Bei Chen pun merasa panik. Beruntung sistem pun muncul, kedatangannya kembali memberikan sebuah misi membantu seseorang yang sedang kesusahan lalu harus menjadikannya murid. Selama misi tersebut berhasil, maka Bei Chen akan mendapatkan tempat aula utama sekte abadi. Yakni tempat tersebut bisa meningkatkan kekuatan seorang praktisi. Awalnya Bei Chen pesimis untuk menemukan orang yang kesusahan. Namun tak disangka di saat itu juga muncullah seorang wanita yang tengah terluka. Dia pun menghampirinya juga menawarinya untuk jadi muridnya. 检测到气运之子出现， 我门下弟子如何？ Namun seketika tawaran tersebut tidak jadi di saat Bei Chen melihat adanya praktisi kuat yang kini mengejar wanita itu. 乌焰保重，敢擅闯宗门圣地。 Namun pas mau pergi di sampingnya itu sudah ada Hetian yang dengan lantang dia malah memprovokasi para praktisi itu. Namun di sana ocehan tersebut belumlah membuat para praktisi itu bergerak. Mereka terlebih dulu memperkenalkan sekte mereka yang adalah sekte terkuat. Dia meminta Bei Chen untuk menyerahkan wanita itu. 北王宗在此，交出王梦离。 Awalnya Bei Chen ketakutan, dia bahkan menolak misi dari sistemnya yang mengharuskan menyelamatkan Luoli. Namun kembali Hetian meremehkan para praktisi ini karena gurunya pasti akan membabat habis mereka. 敢出言不逊。 Bei Chen panik, dia menghentikan tindakan dari muridnya. Kali ini para praktisi itu sama sekali tidak lagi mau basa-basi dan langsung menyerang mereka. Bei Chen panik dan berusaha kabur dari tempat itu. Beruntung sistem tersebut membantu Bei Chen memindahkan para praktisi ini pada dunia kecil alias formasi sekte abadi di sebuah batu. 恶人一起上，接战！一封小世界，逃出升天，奖励宠物，啊！还好没人看见。境界金丹期。 这真是小世界！ Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah para praktisi itu berhasil keluar dari dalam formasi atau malah terkurung selamanya? Oke, karena ceritanya sudah usai, maka scene barusan merupakan scene penutup dari part pertama ini. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini.
Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.